ayat Yesus disalib biar lengkap ya. Nah, ini Pak. Ini percaya nggak Pak? Dari Lukas ini, Bapak percaya nggak Yesus disalibkan ini? Bapak percaya nggak sebagai suatu kebenaran? Atau kebenaran yang absolut atau kebenaran yang tidak absolut ini Pak? Nggak ada kebenaran absolut kan? Oh, berarti belum tentu benar ya Yesus disalibkan sepakat ya? Ya. Ya, belum tentu benar kan? Enggak, saya bilang gitu. Kebenaran itu tidak pernah absolut sampai ada kebenaran satu lagi yang membuktikan sebaliknya. Itu ya, oke. Saya tanya, Yesus disalibkan ini kebenaran yang pasti benar atau yang belum pasti benar? Nah, gitu aja deh. Saat ini menjadi kebenaran dong. Saat ini menjadi kebenaran. Oke, baik. Yesus disalibkan ini. Menurut Bapak, Lukas menulis Yesus disalibkan ini sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya tentu saja dari banyak hal ya. Lukas itu kan melakukan observasi ya. Banyak catatan tentang penyaliban Yesus itu banyak sekali catatannya. Baik catatan atau juga ke kisah-kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut, menurut saksi mata. Banyak hal yang dari oleh Lukas. Dari siapa Pak? Aku tulis dulu Pak. Dari saksi mata. Oke, gini kalau kira-kira menurut saya sumber-sumber yang menjadi sumber primer dari penulisan Lukas atau menurut lain adalah pertama ibunya Yesus sendiri. Oke, ibunya Yesus. Aku dari ibunya Yesus gitu ya. Ibu Yesus. Oke, kedua dari mana Pak? Ya ada saudaranya Yesus, Yakobus kan dari saudara Yesus juga. Dari Yakobus. Oke, terus? Lalu dari ke-12 murid. Dari 12 murid, terus Maria Magdalena, dari Lazarus, dari Maria yang Magdalena. Oke. Oke, cukup segini aja Pak. Pertanyaan saya sekarang Pak, di mana pernah ibunya Yesus bertemu dengan Lukas? Maksudnya Lukas bertemu langsung dengan ibu Yesus, nanya-nanya gitu? Loh, kan saya tadi tanya, Lukas tahu dari ibu Yesus, Bapak bilang Lukas tahu dari Yakobus. Mas Ardi, pelan-pelan ya, dengerin ya. Gimana? Sumber-sumber primer itu dari keempat tadi yang ditulis, itu merupakan ini kan? Ya, walaupun lebih banyak dari itu ya, ada tentara Romawi juga yang menombak Yesus misalnya, yang menangkap Yesus, membawa ke mahkamah agama, membawa kepada Pilatus, itu kan saksi-saksinya, ya kan? Iya. Lalu mereka tidak bercerita kepada Lukas. Oke. Berarti yang menceritakan kepada Lukas, siapa Pak? Lukas ini informasinya dapat dari mana gitu loh. Mari kita ulik mulai dari situ. Lukas ini informasinya tahu bahwasanya Yesus disalib. Kita soal penyaliban aja ya, jangan kemana-mana ya. Karena kalau kemana-mana kontennya terlalu lebar, betul ya. Jadi kita fokus ke satu aja. Nah, pertanyaan saya, Lukas ini menerima informasi Yesus yang disalib itu tahu dari mana Pak? Ya, dari catatan-catatan telah ada sebelum Lukas ada ya. Sebelum ditulis Lukas ada catatan-catatan itu. Ada catatan. Berarti ini bukan dari sini ya, bukan dari sini. Saya hapus ya. Itu sumber primer, yang catatan itu sumber sekunder, paham ya? Oke, berarti yang catatan itu ini sumber primer ya. Oke, yang catatan ini katakanlah A gini ya. Dari catatan gitu ya. Dari catatan siapa, Pak? Banyak gini loh. Seperti halnya dijelaskan oleh Islam bahwa ini hasil wartawan misalnya ya. Nah, apakah Yesua dan proses penyaliban bukan sumber berita? Tentu sumber berita kan. Tunggu dulu Pak, maksud saya ini dari catatan orang gitu ya? Orang ya? Dari catatan orang gitu. Siapa saja mencatat tentang kejadian sebuah peristiwa itu, banyak orang yang mencatat karena ini. Nah, pertanyaan saya Pak, orangnya ini siapa namanya? Ya kita nggak tahu dong Mas. Nah itu putus di situ namanya Pak. Informasi yang bilang tadi Mas Ardi gini, semangat, tunggu sebentar. Mas Ardi selalu salahnya di sini ya. Mas Ardi selalu selalu mempersandingkan ya proses pencatatan Injil dengan hadis. Jangan disamain. Oh enggak Pak. Mohon maaf nih ya. Aku contohkan ya Pak. Mohon maaf sekali ya. Aku contohkan Pak. Contoh nih.
contoh. Ini karya tulisku, Pak. Contoh ya kan. Di sini kan ada daftar pustaka, bener nggak? Daftar pustaka itu kemudian Mas Ardi zaman dulu nggak ada. Ya, sabar dulu. Iya, itu nggak sabar. ada. Iya, saya tahu. Nggak Makanya ada. itu makanya saya jelaskan dulu gitu loh, Pak. Saya Ini jelaskan kaidah dulu. penulisan 2000 tahun lalu Mas Ardi, jangan sama Iya, itu lah. Nanti- iya, saya paham. Maksud saya begini loh, Pak. Saya nggak ngomong soal daftar pustaka ini, soal tulisan ini saya nggak ngomong ini kan, saya nggak ngomong ininya. Tetapi konsepnya, Pak, konsepnya adalah ketika Lukas ini mencatat, memberitakan kepada kita semua bahwasanya Yesus disalib. Nah, kira-kira Lukas ini apakah mengambil catatan dari orang ini, orang yang jelas atau orang yang tidak jelas? Menurut Bapak yang mana? Itu persoalan berbeda karena gini Mas Adi selalu mensejajarkan dengan pola metode hadis itu. Loh, enggak, tunggu dulu. Jangan ke hadis dulu, Pak. Jangan ke hadis dulu. Iya, karena gini soal bisa dipercaya apa enggaknya itu siapa yang tahu. Kalau intinya gini, kita harus percaya dulu sama Lukas. Lukas orang kredibel, dia murid Paulus, dia kredibel ya. Kredibel, dipercaya bahkan oleh Papias, oleh Bapak Gereja tidak dipersoalkan soal tulisan. Ya, tunggu dulu. Maksud saya gini, Pak. Jurnal nggak ada tulisan yang membantah tulisan Lukas. Harusnya rame dong. Iya, sabar. Maksud saya gini loh, Pak. Untuk urusan percaya itu, untuk urusan percaya itu nanti dulu ya, Pak ya. Nanti dulu. Silakan nanti percaya atau nggak percaya nanti dulu. Yang penting nilai akademisnya itu ada dulu gitu loh. Kalau ternyata nilai akademisnya nggak ada, ya sudah gitu loh. Urusan Bapak mau percaya meskipun nggak akademis itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Paham nggak, Pak? Nah, kita kejar nilai akademisnya dulu gitu loh. Paham nggak, Pak? Oke, dari catatan orang, menurut Bapak, Lukas ini mencatat dari catatan orang ini orang yang jelas atau orang yang tidak jelas? Coba dijawab dulu gitu loh. Loh, saya nggak ada di lokasi saat itu. Yang harus dipercaya adalah begini sebentar Mas Ardi. Iya. Kita percaya kepada Lukas bahwa Lukas orang yang kredibel, maka apa yang diputuskan Lukas untuk dimasukkan ke dalam catatan Injilnya berarti kredibel menurut Lukas. Nah, kita percaya kepada Lukas, gitu loh. Jadi kita percaya sama penulisnya, sama Lukasnya, bukan percaya siapa orang. Kita nggak tahu kok gitu sih cara. Berarti Lukas ini kan Bapak bilang itu kredibel menurut Lukas gitu, betul? Ya, menurut Lukas begitu. Ukuran, oke, mari kita analisis, Pak. Mari kita analisis. Ukuran kredibel atau tidaknya itu menggunakan instrumen apa? Silakan. Loh, Mas Ardi, pertanyaan ini pertanyaan Susah memang. dilakukan di zaman sekarang. Gak usah ketawa Mas Ardi. Ini Gini, Pak. akademis. Loh, Kamu justru kalau bicara soal gini ya, ini catatan 2000 tahun lalu, catatan kuno. iya, saya paham, Pak. Saya paham. kalau Justru gini, kita sedang Mas Ardi, kita sedang menelaah dan juga sedang menelusuri historisitasnya penulisan dari Lukas ini gitu loh, Pak. Nah, Lukas ini bahkan kalau saya bisa tembak langsung, Lukas ini tidak ditulis oleh Lukas. Saya punya datanya loh, Pak. Tapi saya nggak mau ke situ dulu. Nggak ada masalah ditulis oleh siapa. Begini loh, ya. Iya, Pertama makanya begini. itu. Loh, Berarti bukan dari sebentar. Lukas kan? Mas Ardi sebentar ya. Ya, silakan. Lukas ini dipercaya oleh Kristen, dia adalah murid dari Paulus ya, murid Paulus yang merupakan bagian dari ke-70 muridnya Yesus ya, yang pernah diutus oleh Yesus sebelum, tapi itu ring kedua. Bisa jadi itu para tabiin ya, bukan sahabat ya. Nah, Lukas ini mencatat apa yang menurut dia benar karena telah ada catatan sebelumnya, ada catatan Markus lebih dulu ada. Nah, catatan Lukas ini kan nggak lengkap, nggak memberitakan siapa Yesua. Nah, Lukas ini mencoba membuat tarikhnya. Ya, dia harus komprehensif mencatat tentang Yesua. Makanya sumber-sumbernya jauh lebih banyak daripada catatan ini sebelumnya. Makanya saya bilang, soal kejadian Yesua atau Elizabeth ngobrol sama Maria ibu Yesus, itu kapan terjadinya? Kalau Lukas nggak hidup sejaman misalnya, atau dia nggak pernah ketemu langsung, pasti catatan itu
pernah diceritakan oleh kepada Yakobus misalnya, atau kepada Yakobus cerita kepada Petrus, Petrus cerita kepada Paulus. Itu kan biasa, kalau dicatat maka akan muncul metode seperti hadis, telah diceritakan kepadaku, kepada ini diceritakan kembali oleh seperti, tapi metode ini tidak digunakan oleh metode pencatatan Injil gitu loh. Tetapi saya percaya ada dong, nggak mungkin Lukas main tulis-tulis aja tanpa dia menganggap itu sesuatu berita yang kredibel. Nah, bagaimana tahu kita kredibel atau enggak? Tidak ada perdebatan soal tulisan Lukas yang terjadi. Misalnya ada perdebatan sampai menimbulkan konsili bahwa Lukas sebenarnya tidak termasuk Injil kanonik, dia nggak layak. Tapi ada perdebatan, nggak ada rekor beritanya tentang itu. Jadi nggak usah dikorek-korek gitu, Mas Ardi. Itu nggak akademis malah kalau gitu. Itu pola sekolah barat yang sebenarnya nggak perlu ada. Baik. Oke, saya tanggepin ya, Pak. Saya tanggepin ya, gantian ya. Pertama nih, Pak. Kalau saya sudah lari ke sini, pertama saya sudah bawa data, Pak. Catholic Identity ini bukan apa Wikipedia ya, teman-teman. Oke. Ya, straight to the point aja, Mas Adi, supaya nggak lama. Ya, sabar. Saya bentar lagi mau pergi juga soalnya. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain, Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tidak diketahui secara pasti, itu yang pertama. Tidak diketahui secara pasti. Kemudian kita cek di sini Catholic resources.org, Katolik nih, Pak. The synoptic problem. Ini ya, the synoptic problem. Ternyata Lukas itu, Pak, ini saya kasih tahu, makanya jangan, kalau nggak tahu itu saran saya tuh jangan berasumsi liar gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu. Ya, sabar. Lukas ini, Pak, ngambil dari Markus, ngambil dari sumber Q atau Quell, ngambil dari sumber L. Oke ya. Jadi Lukas ini mengadopsi dari Markus, Pak. Dan Lukas mengadopsi dari sumber Q. Q ini siapa? Q ini adalah yang diduga perkataan Yesus. Ingat ya, dugaan, hipotesis ini, Pak. Hipotesis nih. Hipotesis itu dugaan. Ya. Hipotesis, dugaan. Dan juga L ini adalah sumber yang hanya ada di Lukas, yang nggak ada di Markus, yang nggak ada di Matius. Paham, Pak? Ya, paham sekali saya. Nah, dan ternyata banyak sekali, Pak, kopi-kopian yang dari Markus ini dihapus oleh Lukas. Tunggu ya. Lukas ya, kita buka Lukas. Kita cek di sini. Tuh, The Gospel of Luke. Catholic resources.org ini kita soal transmisi, Pak. Jangan ke keyakinan dulu ya. Soal yakin apa enggak urusan Bapak, bukan urusan saya. Saya hanya nembak di sisi akademis atau enggaknya gitu loh. Kalau memang zaman dulu enggak akademis, selesai kita. Oke, Bang Ardi, zaman dulu enggak akademis, selesai kita. Kan gitu kan. Nah, coba kita cek di sini. Di sini ada narasi Jesus family thinks he's crazy. Jadi menurut keluarganya Yesus itu gila. Ini dihilangkan oleh Lukas, omitted, Pak. Omitted oleh keduanya, oleh Matius dan oleh Lukas. Bayangkan coba. Tuh. Dihilangkan, omitted, Pak. Ada nggak ayat di ini Markus 3 ayat 21. Kita buka ya, Markus 3 ayat 21. Oke ya. Kita cek ya. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka keluarganya, iya, Yesus tidak waras lagi. Ini dihilangkan oleh Lukas. Iya. Mas Ardi dihilangkan oleh Lukas. Paham. Gini, Mas Ardi itu sabar, Pak. Hanya konsep. Saya selesaikan dulu, Pak. Saya sudah mau pergi ya. Mas Ardi hanya fokus pada kritik. Kok Bapak mau menjelaskan itu, Bapak nggak ada datanya, saya ada kok. Bapak mau menjelaskan gimana ini? Aduh, ini Mas Ardi kan nggak tahu saya. Saya sekolah di mana, Mas Ardi nggak tahu ya. Bapak juga nggak tahu saya SMA di mana kan nggak tahu kan? Makanya sebentar ya. Makanya jangan buat saya nggak tahu ya. Yang Mas Ardi tidak tahu adalah kenapa tujuan Injil itu dicatat. Itu dulu tujuan para. Oke, kalau Bapak lari ke Injil, saya bukakan ini. Saya bukakan ini ya. Jangan, saya setiap belum selesai ngomong lah, udah dibantah lagi. Ya udah, silakan. Kan Mas Ardi kan bertanya saya yang Kristen.
Mas Ya, Adi ya udah. tanyakan Silakan, itu. silakan. Saya udah Lukas jelaskan nulis kan ada. untuk Theophilus, bukan untuk jadi kitab suci. Mari kita buktikan ya apakah ada Ngomong Injil di ya, sini. Kang Sugi ini Mari kita buktikan. masih diulang-ulang lagi. Ini saya udah berani merendahkan diri menganggap silakan. sejajar dengan wartawan. Ya udah, silakan, itu Pak, silakan, Pak. harusnya nggak Silakan, usah silakan, diulang-ulang Pak, lagi. silakan. Ya, kalau ini Silakan, tulisan Pak. wartawan bisa salah. Udah, itu nggak usah diperdebatkan. Iya, Kenapa silakan. isinya dipercaya? Loh, saya tidak mempercaya itu bahwa setiap kata muncul dari tuntunan Roh Kudus. Saya nggak percaya itu. Jadi jangan ini salah orang kalau berdebat soal ini ke Iya, saya. iya. Ya lanjut, Saya lanjut, Pak. mengambil intisari dari apa yang disebut dengan Injil. Ya, Injil Iya. itu ditulis misalnya begini. Apakah ada catatan tentang Yesus waktu kecil? Tentu ada dong. Yesus ini kan selebritis. Pasti ada yang nulis tentang kecil waktu Yesus tawuran. Pertama kali mimpi basah misalnya. Pertama flirting sama cewek tetangga. Pasti ada. Tetapi apakah itu mampu membangun keimanan? Kalau penulis Injil merasa itu tidak punya relevan dengan keimanan, maka tidak harus memasukkan seperti misalnya Yesus dianggap gila sama saudara-saudaranya karena itu tidak membangkitkan iman, dan memang harus ditulis yang bagus-bagus aja karena itu buku ini tujuannya memang untuk membangkitkan iman. Jadi kalau soal itu dipersoalkan, aduh, saya berani bicara ya, bahkan Yesus pernah pacaran, dia nggak ada masalah. Yesus Iya, pernah sabar. pacaran sama tetangga Sabar, sebelah, Pak, pernah sabar. tawuran dengan RT sebelah. Oke, iya. Oke, saya tanggepin ya, Pak. Saya tanggepin ya. Oke ya, Pak. Halo, suara saya jelas nggak ini? Itu udah berkali-kali Mas Ardi sampaikan itu, saya selalu nonton dan itu aduh nggak saya banget itu Mas. Tunggu dulu. Belum ke situ. Arah saya bukan ke situ, Pak. Arah saya ke sini. Ini kan di sini ada tulisan Archeto Evangelio. Apakah Injil dari Evangelio, Pak? Asyhadu anna Apa maksud pertanyaannya apa ini? Tadi Bapak bilang Injil. Apakah Injil itu dari Evangelio? Oh enggak, Injil mah ahli bahasa aja supaya pembacanya menjadi mudah. Berarti bukan Injil kan? Berarti Evangelio kan? Iya, Evangelio aja. Lah ya sudah, Evangelio, pakai Evangelio, jangan pakai Injil. Oke, sekarang kita ke sini, Pak. Saya punya datanya lengkap. The Gospel of Luke, Catholic Resources. Ini dihilangkan sama Lukas. Sedangkan kata kitab Anda sendiri, nih di Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Mas, itu terlalu mudah. Itu Wahyu bicara tentang kewahyuannya, nggak boleh ada yang nambah, nggak boleh ngurangin, nggak bicara soal kitab kanon atau kitab Injil. Bahkan Yohanes aja nggak pernah tahu bahwa Bapak kalau bilang ke kanon nanti kena lagi. Loh, Kalau sebentar, saya tanya, Mas Adi gini, Mas Adi menggunakan ayat itu seolah-olah kalau menambahkan mengurangi Tuhan akan menambahkan malapetaka. Itu semua Kristen juga salah paham. Nah, saya ini menjelaskan semua Kristen salah paham. menggunakan pendekatan Kristen ya. Yang dimaksud menambahkan atau mengurangi ya lalu akan mendatangkan malapetaka itu nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh Yohanes. Itu bukan berarti menambahi mengurangi Injil. Aduh, ini Nubuatan. mah- Ini bukan nubuatan, Pak. Ini Orang perkataan, Pak. Bukan nubuatan ini, Pak. Perkataan ini, Pak. Ya, ini Bukan kan nubuatan. Wahyu ini kan perkataan nubuatan. Wahyu bahkan tadinya nggak dimasukin dalam Injil bahkan. Oh, berarti Amsal juga nggak boleh. Amsal juga boleh ya ditambahi ya. Jangan menambahi firmannya, boleh kan? Intinya kan. Jadi kalau ada satu orang nanti, Ya kan udah dijelasin bahwa Injil bukan firman Tuhan. Kenapa terus-terusan begitu? Sabar. Iya, sabar. Aduh. Berarti nanti kalau ada Profesor Dr. Gabrul mengurangi narasi dari Lukas, boleh nggak, Pak? Ya Lukas bukan firman Tuhan, gimana? Iya, boleh Salahnya kan di berarti mana? kan? Iya, intinya boleh kan Salahnya di dikurangi. mana? Salahnya di mana? Kalau saya udah jelasin bahwa Lukas bukan firman Tuhan, harusnya Iya, berarti intinya kan dong. suatu saat nanti, ini kan ada berapa ayat ini? Lukas kan ada 43 ayat. Suatu orang nanti dipotong sampai ayat 39 gini, boleh nggak, Pak? What? Kenapa? Oh, boleh. Luar biasa. Lo kok ketawa? Boleh, Makanya gini bagus. ya. Bagus. Saya jelas ya bahwa kita perjanjian baru bukan firman Tuhan. Jadi mau diapain itu jangan
Anda menyakiti Kristen yang lainnya kalau begitu. yang firman Tuhan. Iya Lu Pak. jelas, Iya ya saya nggak lebih apa-apa Pak. mudah, makanya gini. Ya intinya gini kesimpulannya, meskipun Lukas ini nggak ditulis oleh Lukas, meskipun Lukas ini dapatnya dari orang nggak jelas, intinya tetap dipercaya kan gitu. Loh, kalau ada catatan lain yang menyatakan bahwa Yesus tidak, misalnya di Injil ketemu di Injil ya, misalnya Injil yang sejaman dengan tulisan itu. Jangan atau bilang bahkan Injil, lebih Pak. muda, Ewangelio dari kitab abad, Anda, bukan Injil. Evangelion dari abad pertama, catatan-catatan yang sama kunonya. Lalu menyatakan bahwa Yesua tidak disalibkan, yang disalibkan harus serupakan. Oke, saya pasti percaya itu, gitu loh. Lah Tapi Barnabas bukan- itu? Lah Barnabas itu kenapa nggak percaya? Barnabas berasal dari mana? Dari Injil abad berapa? Basilides. Basilides, ayo. Loh, Injil catatan Basilides? Itu lebih tua dari kanon 4 kitab kanonik itu. Gimana? Saya percaya kalau memang itu menuliskan hal yang dimaksud itu, saya percaya aja. Emang Lah, kenapa? dasar Bapak percaya itu apa? Coba saya ingin tahu variabel-variabel kepercayaan Bapak itu, coba saya akan tulis di sini. Variabel kepercayaan Bapak nih. Variabel kepercayaan Bapak itu apa? Loh, penulis itu haruslah di-recognize ya sama Bapak Gereja. Misalnya seperti kenapa Penulis harus dikenal oleh Bapak Gereja dan di-endorse oleh sebagai Bapak tulisan benar. Gereja. Oke, 1, 2. Ya itu dulu aja. Oke, 1 dulu ya. Berarti cuman ini kan variabelnya, nggak ada variabel lain kan? Banyak lah. Misalnya Oke, yang ini, 2 sekarang. Kalau banyak 2 aja Pak. ketokohan yang empiris. Ketokohan empiris. Oke, ketokohan empiris. Udah ya, Benar, cuman Lukas 2 ini ya. Memang tokoh empiris. Penulis Injil adalah tokoh empiris, bukan dari entah berantah. Gereja, Oke, pertanyaan saya Pak, apa otoritas Bapak Gereja sehingga ini menjadi kepercayaan bagi Bapak? Otoritas Bapak Gereja di kekristenan apa? Kekristenan tuh nggak menerapkan otoritas. Nggak ada. Benar. Ini gimana diskusinya ini? Oh, nggak ada otoritas kok. Oh, bicara gini, Capek. otorisasi gereja ya zaman itu tuh belum ada ya. Pertama gereja Kok itu belum ada? terpecah. Yesus rupanya nggak punya otoritas, Pak Yesus. Yesus nggak punya otoritas. Kenapa mesti bicara Yesus kalau memang yang kita bicarakan ini sirah loh. Ini Ardi ini balik lagi ke seolah ini firmannya Yesus. Aduh, telat memang nih. Telat. Mas Ardi ini gini ya. Mas Ardi itu selalu meminta validasi dari Yesus. Iya beda ini bukan tulisan yang harus divalidasi oleh Yesus. Yesus tidak pernah tahu bahwa kisahnya ini dibukukan, nggak tahu dia. Mana bisa dia jujur, memvalidasi? Dia bagus. tahu aja enggak. Gimana sih? Bagus. Jadi ini percuma Anda ngomong sama tahu Mas nggak, Ardi Pak, itu. kalau nama Katanya penulis itu kalau Mas ditambahkan Ardi bicara nanti, dengan Pak? Kristen lain, oke silakan. Ini salah orang kalau bicara sama saya. Saya Saya mau tanya, Anda tahu nggak kalau nama-nama penulis itu nanti dibubuhkan di abad keempat itu? Tahu ya? Waduh. Ya, kalau soal itu mah, aduh, ini kan pelajaran saya dari awal Ya masuk. enggak, saya cuma tahu atau enggak gitu. Kalau tahu alhamdulillah. Ya, saya kan udah bilang bahwa murid-murid Yesua waktu dia mengabarkan Injil sampai ke Syria, ke Mesir, itu nggak bawa-bawa buku Injil ya, buku Injilnya belum ada kok. Gimana sih? Oh, artinya Anda tahu bahwa nama-nama kayak Matius, Yohanes, Lukas, Markus itu ditambahkan di kemudian hari kan begitu? Bukan ditambahkan. Dari dulu juga nggak ada signaturisasi ya. Tapi dari kesaksian, misalnya Papias menyaksikan pada abad kedua, Papias menyebutkan bahwa Matius menuliskan Injilnya. Walaupun Injil yang ditulis Matius itu berasal menggunakan bahasa Ibrani yang sampai detik ini tidak ditemukan proto evangeliumnya Ibrani itu tidak pernah ditemukan. Prototype. Tetapi yang ditemukan yang paling tua adalah bahasa Yunani, berarti ya Injil yang berbahasa Yunani adalah ahli bahasa. Enggak, saya heran kepada Bapak. Ketika Bapak menerangkan kepada kami variabel kepercayaan Bapak itu adalah penulis harus dikenal oleh Bapak Gereja. Kemudian saya tanya kepada Bapak, apa otoritasnya Bapak Gereja? Oh, Bapak Gereja nggak punya otoritas. Berarti Bapak sedang mempercayai suatu kitab yang notabene tidak diotorisasi oleh siapapun juga. Supremasinya nggak ada.
Loh, Gitu. itu kan Jadi ada pas proses kanonisasi ada dong. Itu kan ada proses ini kanonisasi. dong. Sekarang saya tanya, pada saat proses kanonisasi itu, apa haknya bapak-bapak gereja untuk memilah dan memilih ini masuk kanon dan ini deuterokanonika atau apokrif? Apa haknya bapak gereja? Ya namanya konsili kesepakatan itu kayak istimewa ulama. Kesepakatan, berarti sepakat ya, ini sepakat, gitu berarti aja. ini Misalnya adalah seperti gini. berarti sabar Pak, sabar. Quran itu istihadi atau Ya, sabar. taufiqi, Sabar. itu kan Sabar, Pak. ijma apa gimana itu kan pasti ada istimewa Oh ulama. enggak, Beda, kalau itu Mas. kalau taufik istimewa ataupun Ngarang aja Bapak ini. ijma ulama itu dasarnya harus jelas, tidak boleh bertentangan dengan hadis dan Quran. Quran itu tauqifiyah, Ada Pak. Kalian metode Islam seperti itu, metode Quran Kristen itu enggak gitu. Quran itu tauqifiyah. Metodenya beda. Jadi Loh, gini, saya nggak menyamakan metode Quran. Saya nggak menyamakan metode Quran. Saya hanya menggunakan metode-metode yang bisa diterima akal, gitu loh Yang Pak. layak, Contoh. yang- menurut akal kalian ini kan beda cerita. Nah, ya Ini makanya kisah saya ingin tahu menguji akal bedanya Bapak loh. di sini gitu loh. Mari kita buktikan gitu loh. Mari kita buktikan bahwasanya bapak-bapak gereja itu haknya itu kok bisa memilah dan memilih, oh ini firman Tuhan, oh ini bukan firman Tuhan, sehingga masuk apokrif, sehingga masuk deuterokanonika. Mana ada Bapak gereja menentukan ini firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Loh, Aduh. lah buktinya Aduh, gimana? Loh, gimana? Lah apokrif itu apa itu? Kamu pinter loh Ardi. Loh, Nggak ada, bukan Gimana? soal Lah itu. apokrif itu apa? Apokrif. Gini, apokrif ini soal seperti gini. Saya jelasin ya, Ardi. Ya, ketika Bukhari menentukan hadis dari 600.000 Bukhari lagi. Apokrif, Pak. lalu disahihkan hanya 6.000 saja, berarti kita percaya dengan kredibilitas Bukhari. Oh, itu ada sanatnya. Lah itu dikonfirmasi Iya, itu- melalui itu- sanat. Nah itu metodenya Islam, metode penetapan hadis. Nah metode Kristen nggak sama. Saya nggak menyamakan dengan metode Islam, nggak Pak. bisa Tetapi tunjukkan. kebetulan metode Nggak sama, Islam, Mas Adi, nggak sama. dengerin dulu. Kebetulan metode karena saya tahu maksudnya Mas Adi itu Kebetulan menggunakan standarnya Islam. gini Pak, gini. Gini Pak, gini Pak. Kebetulan metode yang digunakan oleh Islam itu sangat ilmiah. Ya nggak masalah, itu kan metodenya Islam. Nggak ada masalah menurut Islam tidak ilmiah, tetapi metodenya ada. Jadi jangan pertanyakan, oh dari mana? Ya iya, Nggak jadi perlu intinya beda. intinya begini kan itu Nah, kan begini, dari Mas Adi, kanon kalau kita bapak-bapak menggunakan gereja. logika Sabar kita, Pak. ya, Gantian Pak logika kita ya. kita tentang Sabar, nggak usah sanad emosi, dan Pak. hadis. Sabar dulu. Itu tidak ilmiah buat kita karena Iya, apa? iya, Itu, sudah. seperti pesan berantai. Pesan Iya, berantai iya, di mana-mana ada distorsi. Kan bisa aja kalau kita menggunakan. Sabar, Jadi, sabar, ngapain kita Pak. mempersoalkan itu, Mas Iya, Adi? sabar Pak, sabar. Saya sabar Jadi gini banget, loh Pak. cuma saya ini udah 16.15, 16.30 saya harus berangkat kerja. Iya, sabar. Ya 5 menit ya Pak. 5 menit ya, sabar ya. Saya nggak bisa telat nih, bisa dipecat Iya, saya. iya. nanti. Mohon maaf. Oh, enggak ya. Pak. Tenang aja. Nanti saya Malam aja, belain nanti Bapak malam kalau saya Bapak lanjut. dipecat. Saya pulang kerja jam 11 malam. Nanti kita lanjut lagi ya. Mohon maaf Oh, semuanya, saya bukan ya udahlah, kabur. oke lah. Memang saya Oke lah, harus nggak apa-apa mundur, lah. saya harus bekerja. Terima kasih. Oke, mohon banyak. maaf ya Pak ya kalau Mohon agak maaf ya keras. kalau saya agak sedikit keras. Saya juga mohon maaf. Santai. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Iya, Selamat makasih malam. Pak Profesor. Makasih Pak Prof. Assalamualaikum Guru Nazuma. Assalamualaikum Ustaz Arif.